Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa yustahabbu ayyakunal mu'adzinu furran balighan. Dan disunahkan seorang muadzin itu adalah orang yang bebas dan orang yang balik. Artinya dia bukan seorang hamba sahaya dan dia harus seorang yang sudah balik, itu disunahkan. 5 ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu', yu'adzinu lakum khiyarukum, orang yang azan kalian itu adalah orang yang kalian pilih. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu berkata, lirajulin, kepada seseorang, man mu'adzinukum, siapa tukang azan kalian? Kata Umar begitu. Faqalu, lalu orang-orang menjawab, muwalina au abiduna, yang azan adalah hamba sahaya kami, kata orang-orang itu. Faqala, lalu Umar bin Khattab menjelaskan, inna dzalika lanuksun kabirun, kalau yang azan itu adalah hamba sahaya kalian, terjadi kekurangan yang sangat besar. Wal mustahabbu ayyakuna adlan, orang yang azan, tukang azan itu harus adil. Maksudnya adil di sini harus jujur. Tukang azan itu harus jujur, nggak boleh nipu waktu. Li'annahu aminun 'alal mawaqiti. Kenapa kok dia harus jujur? Karena dia adalah seorang yang dipercaya untuk menentukan waktu. Maksudnya dialah yang menentukan waktu masuknya zuhur, masuknya asar, maghrib, isya, dan seterusnya, lalu ia azan. Wali annahu yu'adzinu ala maudhi'in 'alin. Di samping itu, dia ketika berazan atau mengumandangkan azan, ia azan dari tempat yang tinggi. Maksudnya ketika dia azan dari tempat yang tinggi itu, orang banyak mendengar dari mana-mana, sehingga dia tahu kalau itu sudah masuk waktu sholat, lalu sholat. Kalau dia tidak jujur, nanti bisa-bisa belum masuk waktu sholat dia sudah azan, sehingga orang keliru di dalam menjalankan sholatnya, karena sholat itu berdasarkan waktu. Fa'idha lam yakun aminan, kalau seandainya dia itu tidak jujur atau dia bukan seorang yang amanah, tidak jujur, lam yu'man ayyangdura ilal aurati, karena azannya dari tempat yang tinggi, maka tidak aman dari melihat aurat-aurat yang ada di bawah. Karena ketika seseorang itu ada di atas, itu gampang melihat sesuatu yang ada di bawah. Kalau dia bukan orang yang jujur, itu bisa jadi tidak aman, tidak terjaga dari melihat aurat-aurat yang ada di bawah, karena banyak nampak kalau seseorang itu berada di atas. Untuk itu seorang muazin dia harus jujur, karena muazin itu zaman dulu itu naik ke atas, ke tempat yang tinggi, kemudian dia berazan. Kalau dia tidak amanah, tidak jujur, maka dia nanti ketika melihat ke bawah bisa-bisa melihat aurat-aurat yang ada di bawah. Maka itulah seorang muazin harus jujur. Wayam bagi ayakuna arifan bil mawaqiti. Di samping itu juga seorang yang muazin dia harus tahu waktu-waktu sholat. Kapan masuk waktu zuhur, kapan masuk waktu asar, begitu seterusnya. Dia harus tahu waktu-waktu sholat. Li'annahu idza lam ya'rif dzalika, sebab kalau dia tidak tahu waktu sholat lalu dia azan, gharran nasa bi adzanihi, azannya itu bisa menipu orang. Belum masuk waktu subuh sudah azan subuh yang kedua umpamanya. Belum masuk waktu zuhur dia sudah azan zuhur. Itu azannya akan menipu orang. Dia sangka itu adalah waktu zuhur, ternyata belum masuk waktu zuhur. Wal mustahabu ayyakuna min waladin man ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adzana fihim. Dan dianjurkan juga
disunahkan orang yang azan itu adalah orang yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang tukang azan. Jadi dia anak dari tukang azan, kira-kira begitu. Kalau seandainya dia itu tukang azan, berarti dia adalah keturunan dari tukang azan. Au minal akrobi, atau orang yang dekat dari orang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai seorang yang azan. Jadi keturunannya atau orang yang dekat kerabatnya. Wal akrobu ilaihim, dan kerabat-kerabat mereka. Jadi misalnya si A ini ditunjuk oleh Nabi sebagai muazin, ya orang-orang yang dekat, apa keturunannya, pokoknya kerabatnya, itu disunahkan seperti itu. 5 ruya Abu Maghurah, berdasarkan riwayat dari Abu Maghurah, qala, ia berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adzana lana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kami tukang azan, begitu kata Abu Maghurah. Maksudnya Abu Maghurah beserta keluarganya, anak-anaknya yang laki-laki. Waruya Abu Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maliku fi Quraisyin wal qada'u fil ansari wal adanu fil habasati. Al-maliku fi Quraisyin, penguasa itu wilayahnya orang Quraisy. Artinya biasanya yang jadi penguasa itu adalah orang Quraisy. Wal qada'u fil ansari, biasanya orang yang jadi hakim itu adalah orang Ansor. Wal adanu fil habasati, dan biasanya tukang azan itu adalah orang Habasah. Ini sabda Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wal mustahabu ayyakuna sitan, orang yang azan itu seharusnya suaranya merdu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtara Aba Mahdurata li sautihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Mahdurah untuk menjadi tukang azan itu karena suaranya merdu. Wa yustahabu ayyakuna husna sauti, dan disunahkan orang yang tukang azan itu suaranya adalah suara emas, suara bagus. Li'annahu araku lisamihi, karena suara yang merdu itu akan bisa meruntuhkan orang yang mendengarnya, meluluhkan orang yang mendengarnya. Wa yakrahu ayyakunal muadzinu a'ma, makruh hukumnya kalau seorang muadzin itu buta. Jadi muadzin itu sebaiknya jangan seorang yang buta. Di annahu rubbama ghalata fil mawaqiti. Kenapa kok makruh kalau dirinya buta seorang muadzin itu? Karena bisa jadi masuk pada kesalahan menentukan waktu. Nanti belum masuk waktu dia sudah azan karena kebutaannya. Tetapi wa in kana ma'ahu basirun, tetapi kalau dia memiliki teman atau didampingi oleh orang yang bisa melihat, lam yakrahu, tidak makruh kalau ada yang menemaninya. Kenapa kok demikian? Di anna ibna Ummi Maktum kana yu'adzinu ma'a Bilalin, karena ibnu Ummi Maktum itu dia adalah seorang yang buta, tetapi dikawani atau dibimbing atau didampingi seseorang namanya Bilal, sehingga dia bisa ditunjuki oleh Bilal yang diharapkan adalah suaranya yang indah, suaranya yang merdu, dan ditunjuki oleh orang yang basir, oleh orang yang bisa melihat, maka dia tidak akan terjadi kesalahan menentukan waktu sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.